Halo guys, kembali lagi di channel Zamaroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang apa, yaitu ini dia cara pemupukan pada tanaman cabai ketika mulai berbuah. Nah ini dia. Nah buat ibu-ibu nih di rumah yang suka menanam tanaman cabai, harus tonton video kali ini guys, karena saya akan berikan tips perawatannya ya, khususnya buat tanaman cabai yang sudah mulai berbuah. Emang beda ya teknik pemupukan pada tanaman cabai ketika sebelum berbunga dan menjelang pembuahan. Itu beda guys, karena kebutuhan nutrisi setiap tanaman pada fasenya itu berbeda-beda, yaitu pada masa vegetatif dan generatif. Pada masa vegetatif yaitu dimulai dari kecil sampai ukuran dewasa sebelum berbunga. Nah generatif itu setelah usia tanaman dewasa, berbunga, lalu berbuah. Nah itulah disebut masa fase generatif. Nah dari kedua fase itu pupuknya beda-beda ya. Nah saya akan tunjukkan detail pemupukannya seperti ini. Nah seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada tanaman cabai ya, punya saya yang sudah mulai berbuah guys. Nah ini dia. Nah lihat guys ya, ini sudah mulai berbuah walaupun tanaman masih kecil atau pendek, tapi sudah mulai berbuah guys. Nah lihat ya, ini calon-calon buahnya muncul. Nah ini. Nah agar semakin banyak atau genjah ya hasil buahnya, saya akan memberikan tips pemupukannya. Tapi sebelum menuju ke arah sana, saya memberikan tipsnya dulu ya, yaitu pada fase vegetatif itu pupuknya apa sih pada tanaman cabai ataupun tanaman yang lainnya, misalkan tomat ataupun terong dan lain sebagainya. Nah ini dia tanaman-tanaman produksi seperti halnya tanaman cabai, terong, tomat, lalu tanaman berbuah juga. Pada masa vegetatif atau usia kecil, remaja hingga dewasa, pupuknya bisa dipakai dengan pupuk NPK aja ya, pupuk standar, yaitu untuk dosisnya adalah air 3 liter, NPK nya 1 sendok makan, dilarutkan kemudian disiramkan seminggu sekali ya. Misalkan ke tanaman cabai ini di bagian perakarannya, yaitu sampai muncul bunga-bunga calon buah ataupun muncul buah baru seperti ini 1, 2. Nah nanti setelah muncul calon-calon buah seperti ini, inilah pupuk yang akan saya berikan. Agar kenapa? Agar tanamannya itu buah cabainya semakin banyak, semakin lebat, dan ukurannya cabainya itu besar-besar. Karena pada fase generatif ini unsur P dan K yaitu fosfor dan kalium ditinggikan guys. Tidak seperti pada masa vegetatif yaitu unsur nitrogen, fosfor dan kaliumnya itu berimbang. Bisa didapatkan dari pupuk NPK tadi ya, yaitu di angka 16%. Nah selain pemupukan, tanaman cabai ini juga perlu yang namanya pemangkasan ya, yaitu pada masa dewasa sebelum berbunga kita harus memangkas ujung-ujungnya. Agar kenapa? Agar percabangannya semakin banyak dan diharapkan untuk buah cabainya juga semakin banyak pula, karena percabangannya ya tadi ya banyak, maka bunga dan buahnya semakin banyak pula. Dan jangan lupa pula pada masa remaja atau usia remaja ya, itu seminggu sekali bisa disemprotkan dengan insektisida atau pengusir hama kutu-kutuan yang suka menyerang pada tanaman cabai guys, agar tanaman cabainya itu bebas penyakit seperti bercak daun warna kuning ya, ataupun busuk pada calon-calon buahnya. Nah sekarang setelah muncul bunga-bunga pada tanaman cabai ataupun muncul buah-buah tapi masih kecil-kecil ya, nah inilah tiba saat pemupukan pada fase generatif. Nah ini dia. Nah oke guys, ini seperti biasa saya sudah siapkan air sebanyak 2 liter ya, air bersih, air sumur ya, jangan air pump, karena air pump itu tidak bagus ya untuk pertumbuhan tanaman, apalagi tanaman yang mudah stres. Nah ini saya sudah siapkan air sebanyak 2 liter. Lalu pertama yang akan saya berikan adalah pupuk organik. Pupuk organiknya apa? Seperti biasa, memang promo. Ini adalah pupuk organik cair channel Zamaroni yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman hias apapun ataupun tanaman-tanaman hortikultur ya, seperti cabai, tomat dan sebagainya. Nah untuk 2 liter ini saya akan berikan pupuknya adalah 50 ml. Pupuk organik cair buatan saya ini itu mengandung ekstrak daun kelor ya, yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman apapun. Jadi tanamannya semakin cepat untuk pertumbuhan pucuk-pucuk barunya. Silakan yang mau pesan di WA aja ya di 018 8727041. Nah yuk kita langsung masukkan ini ya. Nah selanjutnya saya akan memberikan pupuk apa? Pupuknya adalah ini ya, MKP. Yaitu untuk MKP ini nutrisi kandungannya adalah di fosfor ya 52% dan kaliumnya adalah 34%. Inilah dua nutrisi yang wajib digunakan pada tanaman yang sudah pada masa fase generatif. Nah yuk langsung aja. Untuk MKP ini kita bisa memberikan yaitu 1 sendok makan untuk air 2 liter. Nah ini dia. Ini dia guys, kita masukkan ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya saya akan berikan pupuk yang berikutnya, yaitu KNO3 merah. Kalau tidak punya KNO3 merah, bisa diganti dengan pupuk NPK ya, NPK 16 atau NPK 15 sama aja. Untuk air 2 liter ini, pupuk NO3 merahnya saya menggunakan 2 sendok makan.
1, 2. Kita aduk dulu ya sampai larut untuk pupuknya sebelum menuju ke teknik pemupukan selanjutnya, atau pupuk apa sih ya selanjutnya yang akan saya campur pada larutan pupuk ini. Kita aduk sampai larut. Nah oke guys, sudah larut ya, tidak ada endapan untuk pupuknya. Nah, akan saya beritahu ya bahwa pupuk MKP dan pupuk KNO3 merah ini merupakan pupuk primer ya, atau pupuk wajib pada tanaman apapun, khususnya tanaman berbunga ataupun berbuah. Selain pupuk primer ini juga diperlukan pupuk sekunder ya, karena nutrisi primer ini sangat penting, tapi tak kalah pentingnya juga adalah pupuk sekunder. Nah, pupuk sekundernya apa? Ini dia. Tara, seperti biasa, pupuk Manohara, pupuk favorit saya. Kenapa saya selalu menggunakan pupuk Manohara? Karena pupuk Manohara itu mengandung nutrisi sekunder yang sangat diperlukan oleh tanaman apapun. Kadang para petani suka menyepelekan ya dari pupuk sekunder, padahal pupuk sekunder itu sangat memacu pertumbuhan tanaman sehingga tanamannya tumbuh sempurna. Nah, nutrisi sekunder itu seperti halnya zinc ya, ini zinc kandungannya ada kalsium, magnesium, dan boron. Ini semua adalah nutrisi sekunder atau tingkat kebutuhannya sangat kecil, tapi walaupun kecil kebutuhannya, tapi tanaman juga memerlukan zat-zat nutrisi ini. Nah, yuk langsung aja. Nah, untuk air 2 liter ini kita berikan 2 sendok makan ya, atau sekitar 20 gram. Oke, itu dia. Kita aduk sampai larut ya. Untuk pupuk penyemprotannya atau pupuk semprotnya nanti saya akan menggunakan dari Gandasil B ya, tapi nanti saya akan berikan di video terpisah, yaitu agar tanamannya atau buahnya semakin lebat dan genjah, dan ukurannya juga besar-besar guys cabenya. Nah, kita aduk lagi ya sampai larut seperti ini. Tanaman cabai merupakan tanaman yang rakus akan nutrisi, jadi untuk pemupukan ini kita bisa menyiramnya yaitu seminggu sekali ya guys, pada tanaman cabai kita yang sudah berbunga ataupun muncul buah tapi masih sedikit ya. Nah, yuk langsung aja kita siram. Nah, kita siram di bagian perakarannya seperti ini. Oke, cukup ya sampai di situ aja. Yang penting untuk akarnya sudah basah atau terkena dari siraman pupuknya. Nah, lalu sisa pupuk ini kita bisa memberikannya pada tanaman-tanaman yang lainnya ya, seperti tanaman hias berbunga, tanaman buah, ataupun tanaman hortikultura lainnya seperti tomat, terong, dan lain sebagainya. Oke ya. Paham sampai di sini? Itulah teknik pemupukan pada tanaman cabai, di mana untuk tanaman cabainya itu sudah mulai berbunga atau muncul calon buah baru. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.